Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Rahman dengan NPM 23100100171 kelas 1B non reguler Banjarbaru. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas organisasi dan arsitektur komputer mengenai apa saja isi dalam motherboard. Ya, motherboard atau papan induk adalah komponen kritis dalam sistem komputer yang bertanggung jawab menyediakan jalur komunikasi dan interkoneksi antara semua komponen utama. Ya, di dalamnya ada CPU socket atau socket prosesor, merupakan tempat dudukan atau tancapan CPU dalam motherboard. Soket berbentuk segi empat dengan banyak lubang-lubang kecil tempat kaki-kaki prosesor menancap. Soket digunakan sebagai perangkat untuk menginstal atau menyisipkan prosesor. Fungsi utamanya adalah untuk memproses perhitungan arithmetical logical unit atau disingkat ALU, control unit, CPU, dan pemrosesan sistem. Ya, selanjutnya adalah memori socket RAM. Socket ini merupakan tempat untuk menempatkan memori pada motherboard. Socket memori memiliki bentuk yang berbeda untuk jenis memori yang berbeda pula. Kebanyakan motherboard memiliki slot sebanyak 3-4 buah, tergantung dari chipset yang digunakan. Untuk memori SDRAM, socket DMM yang harus dimiliki adalah socket 168 pin. Sementara untuk memori jenis DDR, socket yang dipasang adalah 184 pin. Selanjutnya adalah heatsink. Heatsink merupakan komponen yang digunakan pada komputer maupun laptop yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Selanjutnya ada AGP slot. Slot AGP atau Accelerated Graphic Port adalah tempat untuk memasukkan AGP card yang berguna untuk menampilkan grafis pada layar komputer. Letaknya bersisian dengan slot PCI dan hampir terlihat sama, sehingga sulit untuk dibedakan. Selanjutnya adalah PCI slot. PCI merupakan singkatan dari Peripheral Component Interconnect. Slot PCI adalah tempat untuk menyisipkan add-on card LAN, sound, hingga TV tuner. Short bridge adalah salah satu bagian dari chipset pada motherboard komputer. Ini merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola berbagai fungsi I/O atau input/output pada sistem komputer. Short bridge biasanya terletak di bagian selatan motherboard, berlawanan dengan not bridge. Selanjutnya ada not bridge. Not bridge adalah komponen lain dari chipset pada motherboard komputer. Berbeda dengan short bridge, not bridge bertanggung jawab untuk mengelola koneksi dan komunikasi antara CPU atau Central Processing Unit dan beberapa komponen kritis lainnya di dalam sistem komputer. North bridge biasanya terletak di bagian utara atau utara tengah motherboard, berlawanan dengan south bridge. Selanjutnya ada CMOS baterai. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor baterai adalah sebuah baterai kecil yang digunakan pada motherboard komputer untuk menyimpan konfigurasi dan pengaturan dasar. Biasanya disebut sebagai CMOS setting atau BIOS setting. Selanjutnya ada slot SATA. Slot SATA atau serial ATA adalah antarmuka fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive, SSD, atau perangkat optik seperti DVD drive ke motherboard pada sebuah komputer. Selanjutnya ada power connector. Power connector adalah koneksi fisik yang digunakan untuk menyediakan daya listrik ke suatu perangkat atau komponen dalam sistem komputer atau elektronik. Koneksi ini digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan sumber daya listrik eksternal seperti catu daya atau power supply atau sumber daya lainnya. Selanjutnya ada pin CPU fan. Pin CPU fan adalah koneksi fisik yang ada pada motherboard komputer dan digunakan untuk menghubungkan kipas pendingin atau fan yang terpasang pada heatsink prosesor atau CPU cooler. Selanjutnya ada pin front panel. Pin front panel pada motherboard adalah kumpulan koneksi fisik yang terletak di tepi depan motherboard dan digunakan untuk menghubungkan tombol dan indikator pada kasus casing komputer. Koneksi ini memungkinkan tombol power, reset,
LED indikator, dan port audio atau USB pada bagian depan casing dapat berfungsi dengan baik dan terhubung ke motherboard. Selanjutnya ada port USB. Port USB atau Universal Serial Bus adalah antarmuka koneksi yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik, komputer, dan aksesori. USB adalah standar industri yang telah menjadi sangat umum dalam komputasi dan perangkat seluler. Selanjutnya ada port DVI. Port DVI atau Digital Visual Interface adalah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan perangkat visual digital seperti komputer, kartu grafis, dan monitor. Antarmuka DVI memungkinkan transmisi sinyal video digital berkualitas tinggi dari perangkat sumber ke layar atau monitor. Selanjutnya ada port HDMI. Port HDMI atau High Definition Multimedia Interface adalah antarmuka digital yang umum digunakan untuk mentransfer data audio dan video berkualitas tinggi dari perangkat sumber seperti komputer, konsol game, kamera, atau komuter Blu-ray ke perangkat tampilan seperti monitor, televisi, atau proyektor. Selanjutnya ada audio port. Port audio adalah koneksi fisik pada perangkat elektronik yang digunakan untuk mentransfer sinyal audio antara perangkat audio eksternal dan perangkat tersebut. Port audio dapat ditemui pada berbagai perangkat termasuk komputer, laptop, smartphone, perangkat audio konsumen, dan perangkat lainnya. Jenis port audio yang paling umum adalah jack audio atau konektor audio. Selanjutnya ada Ethernet port. Ethernet port adalah antarmuka fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal menggunakan kabel internet. Ini adalah konektor yang biasanya ditemukan pada komputer, laptop, router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Selanjutnya ada port PS atau Port PSO adalah antarmuka fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input seperti keyboard dan mouse ke komputer atau perangkat lainnya. Nama PS2 berasal dari seri konektor yang dikembangkan oleh IBM dan digunakan dalam seri komputer IBM Personal System 2 yang diperkenalkan pada tahun 1987. Selanjutnya ada port paralel. Port paralel adalah antarmuka fisik yang digunakan untuk mentransfer data secara paralel antara komputer dan perangkat eksternal. Port paralel umumnya digunakan untuk menghubungkan printer, tetapi dapat juga digunakan untuk perangkat lainnya seperti scanner, kamera, atau perangkat eksternal lainnya. Selanjutnya ada DisplayPort. DisplayPort adalah antarmuka digital yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik, khususnya perangkat tampilan seperti monitor dan televisi, ke perangkat sumber seperti komputer atau laptop. DisplayPort dirancang untuk mentransfer sinyal audio dan video dalam kualitas tinggi melalui satu kabel. Ya, sekian videonya. Terima kasih.